Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 15 April 2024 dalam pekan ketiga Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Pemurah, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan pada kami. Hujan rahmat dan berkat selalu memenuhi hidup kami sehari-hari. Engkau selalu sediakan yang terindah dan terbaik bagi kami. Bapa, saat ini kami hendak meresapi firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon, berikan kami penerangan Roh Kudus-Mu, agar dapat memahami hal yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6, ayat 8 sampai ayat 15. Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Jalan hidupku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Bekerja demi makanan kehidupan kekal. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Seorang teman lama berkeluh kesah tentang pekerjaannya. Ia harus membereskan situasi sebuah perusahaan yang berantakan, di mana terdapat banyak tumpukan tagihan yang belum dibayar, sistem kerja yang berantakan, serta etika kerja karyawan yang buruk. Situasi semakin runyam ketika pimpinan perusahaan yang lama ternyata banyak melakukan korupsi terhadap tagihan dan tunjangan yang menjadi hak karyawan. Teman saya patah semangat dalam kebingungannya menghadapi situasi yang ada. Kata teman saya, jumlah uang yang dikorupsi sampai ratusan juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Kalau saya harus bekerja, sampai kapan baru bisa mendapat uang seperti itu? Pemilik perusahaan baik sekali tidak mau menuntut pembayaran atas semua uang itu. Dianggap sebagai tunjangan bagi karyawan itu karena ia diberhentikan dari pekerjaannya. Teman saya itu melanjutkan, karyawan itu tega sekali ya, bukan hanya uang perusahaan yang dia makan, tapi tunjangan bensin dan lembur salesman selama ini pun diambil olehnya. Kok tega sekali memakan uang orang kecil? Saya capek beresin perusahaan ini. Kalau saya tidak mau mengerjakannya, kata pemilik, perusahaan ini akan ditutup saja. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan perasaan saya pun berkecamuk. Apa yang harus saya katakan padanya? Saya berucap, Pak, buat apa memiliki uang yang banyak namun melawan hati nurani? Selama ini pun dengan gaji yang ada, semua cukup-cukup saja, bukan? Memang mantan pimpinan itu menjadi kaya mendadak, namun karena melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman saya mengangguk-angguk dan serasa disadarkan atas pikiran khilaf yang muncul. Bisa dimaklumi pikiran ini muncul dari kebingungan menghadapi situasi yang ada. Saya pun teringat firman Tuhan hari ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Yohanes bab 6 ayat 27. Masih dalam situasi yang suram, saya berusaha membangkitkan semangatnya dengan mengingatkan betapa penting perannya dalam perusahaan itu. Pak, kalau bukan Bapak yang beresin semua itu, bagaimana nasib para salesman yang bekerja di sana? Selama ini mereka harus mengejar target dengan uangnya sendiri karena tunjangan yang tidak diberikan. Sekarang mereka harus mengalami PHK karena perusahaan akan tutup. Ayolah Pak, nasib mereka tergantung pada Bapak. Setiap Bapak menggaji satu orang salesman, Bapak telah memberikan kehidupan kepada 3 atau 4 orang, yaitu istri, anak-anak, dan salesman itu sendiri. Pak, ingat loh, kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk melayani sesama, baik di gereja atau di pekerjaan. Mungkin Bapak selama ini tidak aktif di gereja, namun Bapak memiliki panggilan untuk melayani di dunia kerja. Melayani sesama yang membutuhkan bantuan kita. Tiba-tiba mata teman saya itu berbinar-binar dan sekejap ia memperoleh semangat. Ia tersenyum dan seolah-olah kembali memperoleh orientasi hidupnya untuk membantu sesama, dalam hal ini bawahannya. Tiba-tiba ia mendapat pencerahan dalam menyelaraskan kembali kehidupan rohaninya dengan tuntutan pekerjaan yang ia hadapi. Dengan jabat tangan, kami berpisah.
Ia berjalan dengan langkah tegap dan cepat, seolah ingin bergegas menuju ke kantornya untuk membereskan semua benang kusut itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kerap kali kita menghadapi banyak rintangan dalam hidup, pekerjaan, dan keseharian. Namun firman hari ini sungguh menguatkan dan menjadi pengingat bagi kita untuk melakukan reorientasi tujuan hidup ketika sedang dalam situasi sulit dan menyesakkan dada. Bekerja untuk mencari makanan yang tidak binasa dan bertahan sampai kepada hidup yang kekal menjadi reminder bagi kita untuk mencukupkan diri dengan gaji yang ada. Reminder ini dapat mengubah orientasi dan tujuan dari pekerjaan, bukan lagi semata-mata gaji, kemudahan hidup, atau kenyamanan hidup, melainkan untuk kehidupan kekal. Dalam Injil hari ini bab 6 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, "Lalu kata mereka kepadanya, 'Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?' Jawab Yesus kepada mereka, 'Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.'" Dengan pola pikir dan tujuan kerja untuk Allah akan membuat kita lebih waspada dalam bersikap dan mengambil keputusan. Kita kembali mengingat semua perintah dan larangan Yesus dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika kita bekerja, bukan lagi uang yang semata-mata menjadi tujuan, namun bagaimana lebih memperhatikan kesejahteraan saudara-saudari kita yang kecil dan terbatas. Uang memang penting, tapi hak orang kecil tetap menjadi prioritas. Semoga kita sebagai umat Katolik tidak masuk dalam jebakan keserakahan terhadap uang dan perasaan tidak pernah cukup atas apa yang sudah dimiliki, melainkan tetap menjaga sikap bertoleransi dengan sesama kita. Marilah berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk mencari kehendak-Mu dalam sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon rahmat-Mu untuk dapat mencari dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun dan bimbing kami agar selalu diingatkan untuk berjalan lurus di jalan-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.